Didukung oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Utama selengkapnya bersama saya Prita Zeka. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Aksi kejar-kejaran terjadi antara anggota Satres Narkoba Polrestabes Medan dengan mobil yang membawa 93 kg ganja. Oke, siap-siap. Belakang. Sana depannya. Maju, ay. Itu, tutup. Selfie. Siap. Sini, Aksi kejar-kejaran ini terjadi di Jalan Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas awalnya telah mengintai mobil minibus warna hitam yang membawa ganja dalam jumlah besar. Mengetahui dibuntuti polisi, pengemudi mobil tersebut langsung tancap gas dan berusaha melarikan diri. Aksi pelarian berakhir setelah petugas mengepung mobil pelaku dan berhasil menangkap dua pelaku berinisial AR dan K. Dari dalam mobil, polisi menemukan 5 karung goni berisi 93 kg ganja kering. Menurut polisi, ganja tersebut dibawa dari Aceh dan rencananya akan dikirim ke Tembung, Deli Serdang. Maju, ay. Itu, tutup. Selfie. Dua ruko usaha pencucian helm dan percetakan di Karawang, Jawa Barat ludes terbakar hari ini. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga asap pekat menutupi lokasi kebakaran. Petugas damkar berjibaku memadamkan api yang membakar dua ruko tersebut. Menurut warga sekitar, api diduga berasal dari pembakaran sampah di bagian belakang ruko. Api kemudian merambat dan membesar hingga membakar bagian depan bangunan. Beruntung seluruh penghuni berhasil menyelamatkan diri. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Hingga hari ini, ratusan jiwa di Desa Cuncalolos, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat, masih bertahan di pengungsian mandiri. Akibat dari gempa bumi di Flores yang terjadi beberapa hari lalu,
menyebabkan 7.918 unit rumah rusak di 12 kecamatan Manggarai Barat. Salah satunya di Desa Cuncalolos, tercatat 56 rumah rusak parah dan 91 rumah rusak ringan. Selama ini di Desa Cuncalolos ini terdapat 222 kepala keluarga dengan total 748 jiwa. Sementara jumlah warga yang mengungsi mencapai 538 jiwa. Saat ini warga masih menanti bantuan yang datang, terutama selimut, terpal, kelambu, bantal, dan kasur. Untuk menampung ratusan pengungsi ini, pemerintah desa baru mendirikan 4 posko pengungsian. Sementara ini warga juga tinggal di 41 posko pengungsian mandiri. Pemerintah kembali mendistribusikan bantuan presiden atau Banpres untuk warga terdampak bencana di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini total bantuan presiden yang telah disalurkan ke 21 kecamatan di Kabupaten Ende mencapai 4.300 paket. Sebanyak 1.000 paket Banpres dikirim dari Maumere, Kabupaten Sika dan didistribusikan secara bertahap untuk 21 kecamatan yang terdampak bencana di Kabupaten Ende. Beberapa lokasi yang mendapat bantuan, diantaranya Desa Jegarangga, Kecamatan Nangapanda, serta Desa Uludala, Kecamatan Maurule. Bantuan juga didistribusikan ke 3 desa di Kecamatan Wewaria, yaitu Desa Mukusaki, Ekoae, dan Mautenda, serta ke wilayah kecamatan di Pulau Ende. Walau demikian memang masih ada beberapa desa yang belum bisa kita jangkau oleh karena yang pertama keterisolasian maupun informasi yang kita belum peroleh. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama hari ini prinsipnya dengan arahan Bapak Staf Khusus PNBP Bapak Jenderal Cilok, kita bisa berkolaborasi dengan baik untuk menjabarkan apa saja uraian tugas maupun kegiatan dari masing-masing satgas yang ada. Hingga saat ini, total bantuan presiden yang telah disalurkan ke 21 kecamatan di Kabupaten Ende telah mencapai 4.300 paket bantuan. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan warga di masing-masing wilayah terdampak. Tim TV One mengabarkan. Penyaluran bantuan terhadap warga terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur terus dilakukan meski harus menempuh medan yang sulit. Polres Nagekeo, Polda Nusa Tenggara Timur menyalurkan bantuan terhadap warga terdampak gempa di Desa Wajomara dan Kampung Natakupe, Kecamatan Aisesa Selatan, Nagekeo. Penyaluran bantuan harus menempuh medan yang sulit, berbukit, hingga menyeberangi sungai. Bahkan kendaraan yang membawa bantuan beberapa kali tersangkut longsoran bebatuan besar. Kesulitan medan untuk mencapai lokasi 500 warga korban gempa yang mengungsi mandiri bukan menjadi hambatan. Bantuan bagi 500 jiwa di Desa Majomara dan Kampung Natakupe akhirnya tiba dengan selamat. Upaya penanggulangan bencana gempa tektonik berkekuatan 7,7 magnitudo terus dilakukan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bantuan terus berdatangan dan disalurkan ke warga yang terdampak. Bantuan yang berdatangan pun langsung disalurkan ke sejumlah titik pengungsian, baik terpusat maupun mandiri. Di pengungsian terpusat Gelora Samador, kebutuhan pengungsi pun disalurkan secara langsung. Mulai dari tenda, alas tidur, kasur, selimut, perlengkapan bayi, ibu hamil, dan lansia, serta makanan dan kebutuhan air bersih.
Dan untuk mengetahui penanganan bencana gempa di Labuan Bajo dan Manggarai, Nusa Tenggara Timur, kita terhubung dengan reporter TV One, ada Naufan Zam di Manggarai dan Faisal Rinaldi di Labuan Bajo. Kita ke Faisal terlebih dahulu. Selamat malam Faisal, bagaimana penanganan korban gempa di lokasi pengungsian di sana? Apa yang masih mereka butuhkan? Ya, selamat malam Zeka dan juga pemirsa. Kalau untuk penanganan gempa di tempat kami mengabarkan saat ini, yakni di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, bahwa di tempat kami mengabarkan adalah tempat di mana bantuan-bantuan ini didistribusikan dan juga disalurkan. Nah, kami mengabarkan dari posko bantuan biasanya di kawasan Labuan Bajo, di mana tempat tersebut merupakan titik awal di mana bantuan-bantuan ini sebelum disalurkan ke beberapa wilayah terdampak di Pulau Flores di NTT ini. Dan sebelum disalurkan ke beberapa titik-titik yang memang terdampak, Zega, bahwa di sini bantuan-bantuan ini didata terlebih dahulu akan diserahkan kemana dan juga ditampung terlebih dahulu apa yang mereka butuhkan, lalu diberikanlah dari sini apa yang mereka butuhkan. Seperti misalnya di daerah A membutuhkan makanan atau prioritas yang paling dibutuhkan adalah makanan, maka di sini akan memberikan bantuan berupa makanan. Kemudian juga di wilayah B, jika memang membutuhkan tenda, di sini akan mendata terlebih dahulu dan juga akan memberikan tenda. Dan memang untuk pendistribusiannya di sini berjalan dengan lancar dan juga berjalan dengan baik. Tinggal nantinya bagaimana bantuan ini bisa sampai ke tangan para masyarakat ataupun korban-korban terdampak akibat bencana gempa di Pulau Flores ini. Dan untuk hari ini pula dapat kami sampaikan, Zeka dan juga pemirsa, tadi kami juga sempat ikut melakukan penyaluran ataupun pendistribusian ke beberapa wilayah, yang salah satunya adalah wilayah Wangko di Kabupaten Manggarai NTT, bahwa di sana memang mereka paling membutuhkan adalah makanan, karena mereka mengaku, Zeka, bahwa beberapa hari ini setelah bencana sama sekali belum mendapatkan bantuan makanan dan juga bantuan lain sebagainya. Oleh karena itu tadi ketika diberikan makanan atau bantuan makanan oleh TNI Angkatan Udara, mereka sangat bersyukur dan juga berterima kasih dan juga bisa memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik. Nah, selain Wangko, tadi juga ada bantuan yang diberikan ke beberapa wilayah, salah satunya wilayah yang memang terisolasi atau terisolir ataupun sulit dijangkau, yakni di wilayah Paluwe yang berada di NTT juga, di mana tadi beberapa bantuan dikirimkan menggunakan jalur udara ataupun menggunakan pesawat, maksud kami menggunakan helikopter milik dari TNI Angkatan Udara. Masing-masing tadi membawa sekitar 1 ton bantuan, Zega, berupa makanan, kemudian juga ada obat-obatan, kemudian juga ada sabun, sikat gigi, kemudian pasta gigi dan lain sebagainya yang memang ini sangat-sangat dibutuhkan, Zega, oleh mereka. Dan juga tadi juga kami memantau di posko bantuan di Labuan Bajo beberapa bantuan lainnya seperti tenda, kemudian juga kasur, bahkan MCK juga terus dilakukan pengiriman dari tempat kami mengabarkan saat ini untuk menuju ke beberapa wilayah dengan menggunakan jalur darat atau menggunakan truk, Zega. Dan untuk apakah nantinya bantuan-bantuan tersebut sudah sampai atau belum atau sudah diterima oleh warga, nanti akan disampaikan secara langsung oleh rekan kami Novan yang memang berada di titik lain. Untuk sementara demikian, Zega, kami kembalikan ke studio. Terima kasih Faisal Rinaldi. Selanjutnya pemirsa, kita bergeser ke rekan Novan Zam yang berada di Manggarai NTT. Novan, bagaimana kondisi terkini warga di sana dan apa saja bantuan yang sudah disalurkan sejauh ini? Ya, Zega dan juga pemirsa, saat ini kondisi yang tempat kami mengabarkan ini tempatnya ada di Kampung Bala, Desa Gololero, Manggarai Timur ini. Seperti ini kondisinya, masih di mana warga masih berada di luar ruangan dan juga mereka berada di tenda terpal milik mereka mandiri, dikarenakan memang mereka masih takut untuk berada di dalam ruangan. Takutnya adanya gempa susulan yang masih terus-menerus berada di lokasi ini. Setidaknya tadi pada pukul 19 hingga 20 waktu setempat, lebih dari 3 kali gempa yang kami rasakan dan guncangannya pun cukup hebat. Walaupun guncangannya tidak sekencang pada saat 15 Agustus 2026 lalu, namun guncangan tersebut cukup untuk membuat warga yang berada di kampung ini merasa
tidak tenang begitu dikarenakan guncangan tersebut bisa memicu adanya retakan ataupun robohan dari material-material rumah mereka begitu. Kemudian juga pemirsa bahwasanya kami mendapatkan kabar di desa sebelah atau di kampung sebelah telah menerima tenda dari BNPB, sementara bantuan logistik belum masuk ke kampung ini, masih menunggu ada distribusi lanjutan dikarenakan memang akses yang cukup sulit dan juga jalan yang cukup curam dan jalan yang berlubang sehingga memang memerlukan waktu yang lebih lama untuk bisa sampai ke kampung Bala ini. Bisa disebutkan bahwasanya kampung ini cukup terisolir begitu dikarenakan memang berada di pinggiran atau berada di pegunungan begitu, sehingga inilah yang menyebabkan adanya hambatan dalam pendistribusian logistik. Namun ini telah ditegaskan oleh Wapres Republik Indonesia yaitu Gibran Rakabuming Raka, di mana ia menegaskan bantuan harus sampai hingga pegunungan, walaupun memang sehingga saat ini BNPB masih terus berusaha untuk mengupdate dan juga memperbarui data-data mana saja yang belum menerima bantuan dan akan disegerakan untuk bisa menerima bantuan. Warga dari Kampung Bala ini pun lebih memprioritaskan bantuan utama yaitu dari tenda itu sendiri, dikarenakan bisa Anda lihat bahwasanya tenda yang ada di Kampung Bala ini hanya terbuat dari terpal yang sederhana dan itu tidak cukup untuk bisa mengakomodir seluruh keluarga yang ada. Kemudian juga ditakutkan jikalau nantinya ada hujan yang ada di lokasi ini, maka tenda ini dikhawatirkan tidak kuat untuk bisa menahan air yang ada di lokasi ini. Kemudian juga tentunya sembako dan juga obat-obatan pemirsa, dikarenakan cuaca saat ini sangatlah dingin dikarenakan lagi-lagi di pegunungan. Saya pun saat mengabarkan ini jujur saja Zega, kami mengalami kedinginan. Walaupun saya sudah memakai 2 lapis jaket, namun dingin tetap masuk ke tubuh saya ini. Jadi memang kalau malam nanti suhu bisa turun lagi, bisa sampai dengan 15-16 derajat Celcius. Jadi memang sangat diperlukan adanya selimut dan juga obat-obatan sehingga ini bisa menunjang mereka untuk bisa bertahan di tenda untuk sementara waktu hingga akhirnya mereka bisa kembali ke dalam rumah jikalau kondisi sudah kembali normal. Dan kami juga sebelum ke lokasi ini kami memantau bahwasanya di Ruteng sudah banyak truk logistik yang ada untuk memberikan bantuan, namun lagi-lagi dikarenakan memang akses medan yang cukup sulit, ini menyebabkan adanya hambatan bagi truk ataupun mobil yang hendak menuju ke kampung ini. Kemudian juga dari pemerintah Manggarai Timur sudah membuatkan surat pernyataan kebutuhan yaitu tenda, sembako, kebutuhan untuk anak dan juga lansia. Kemudian juga bantuan mobil double cabin 4x4 yang memang sangat diperlukan untuk bisa mengakses daerah-daerah terisolir, dan tidak hanya di Kampung Bala ini namun juga ada di kampung-kampung lainnya yang memang belum atau masih menunggu adanya pendistribusian bantuan logistik dari pemerintah setempat. Kemudian juga tidak hanya dari logistik, mereka juga menginginkan adanya trauma healing dikarenakan guncangan-guncangan tersebut masih menimbulkan efek trauma atau ketakutan bagi warga yang ada di lokasi ini. Disebutkan bahwasanya setidaknya ada 400 kakak yang tinggal di kampung ini dan mayoritas itu adalah lansia dan juga anak-anak, yang menyebabkan bantuan-bantuan ini sangat-sangat diperlukan dan juga dinanti dikarenakan ya mereka tidak bisa untuk beraktivitas secara bebas seperti pemuda ataupun orang dewasa pada umumnya dikarenakan keterbatasan kemampuan yang mereka miliki. Kemudian juga di kampung ini terdapat 206 rumah yang terdampak, baik itu dari kerusakan kecil maupun dari kerusakan yang cukup masif dari rumah yang tidak bisa berdiri lagi ataupun yang sudah rata dengan tanah. Di sini pun juga ada satu posko kesehatan di kecamatan di mana itu ada puskesmas juga di atas yang siap untuk mengakomodir bagi warga yang ada di kampung ini jikalau terjadi sakit atau membutuhkan bantuan obat-obatan untuk sementara waktu ini. Kemudian di desa ini juga ada 117 posko mandiri yang seperti Anda lihat ini adalah salah satunya yang terbuat dari terpal sederhana ini. Sementara di rumah-rumah lainnya juga banyak sekali rumah atau tenda posko mandiri yang mereka dirikan untuk bisa bertahan hidup untuk sementara waktu sambil menunggu kondisi kembali normal dan tidak ada guncangan yang bisa membuat
ketakutan bagi para warga yang ada di Kampung Bala atau di seluruh Flores, Nusa Tenggara Timur ini, Zeka. Baik, terima kasih Novan Zam. Pastinya kita harapkan semoga bantuan segera didistribusikan ke daerah sana. Terima kasih rekan-rekan atas informasinya. Selalu jaga keselamatan dan kesehatan di sana dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, polisi ditembak kelompok kriminal bersenjata di Jalan Port. Terima kasih Anda kembali menyaksikan kabar utama. Pemirsa, tim gabungan menggagalkan upaya penyelundupan 2,6 ton sabu cair di perairan Karimun, Kepulauan Riau. Narkotika diselundupkan menggunakan kapal asing. Temuan narkotika cair terungkap setelah tim gabungan memeriksa salah satu awak kapal, serta menemukan cairan mencurigakan dari ruang rahasia di salah satu kontainer. Dalam operasi tersebut, tim gabungan mengamankan 10 awak kapal yang seluruhnya merupakan WNA asal Myanmar. Adapun 2,6 ton sabu cair terdiri dari 8 drum sabu cair yang masing-masing seberat 200 liter serta 1 water tank berkapasitas 1 ton. Tim juga menyita lebih dari 1 juta rokok ilegal asal Cina, 15 ponsel dan 9 paspor, 1 gawai satelit hingga alat pelacak. Polisi terluka ditembak kelompok kriminal bersenjata di Jalan Poros Puncak Jaya, Tolikara, Papua. Korban alami luka tembak. Personel Polsek Ilu, Bribda John Galuh Situmorang, menjadi korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan. Korban mengalami luka tembak di pangkal paha kiri dan saat ini telah dievakuasi ke RSUD Bayangkara, Jayapura untuk penanganan medis. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 kini tengah memburu pelaku yang diduga merupakan kelompok pimpinan Ternus Enumbi. Insiden penembakan terjadi di Jalan Poros Puncak Jaya Tolikara, tepatnya di kawasan Jembatan Kuari, Kampung Umage, Distrik Umage, Kabupaten Tolikara, Kamis kemarin. Serangan mendadak terjadi saat anggota Polsek Ilu sedang melakukan observasi lapangan. Kelompok bersenjata melepaskan tembakan dari arah ketinggian hingga merusak atap kendaraan dinas dan memecahkan lampu rotator. Proyektil peluru mengenai pangkal paha kiri Bribda John Galuh Situmorang. Pelakunya berdasarkan hasil identifikasi kami dan penyelidikan patut diduga ini kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ternus Enumbi. Gitu. Untuk upaya pengejaran sudah sampai mana? Anggota selain mengevak korban juga bergerak melakukan penyisiran di seputaran TKP dan pengembangan ke daerah selanjutnya. Karena memang daerahnya ini antara sebelah kiri tebing, sebelah kanan tuh ketinggian. Sehingga memang perlu effort yang cukup tinggi selain hutan yang cukup lebat di daerah tersebut. Tapi bisa dipastikan Pak, ini memang sasarannya kemarin adalah aparat kepolisian. Aparat keamanan, karena kebetulan memang anggota Polsek ini menggunakan kendaraan dinas, jadi kan mudah diketahui. Jadi kendaraan dinasnya ini double cabin, kondisinya banyak lubang-lubang bekas tembakan, terutama dari atap. Sebuah mobil mewah terbakar usai menabrak belakang kendaraan truk kontainer di ruas tol Jagorawi, Jakarta Timur. 2 orang tewas. Api besar, demikian. Kalau bisa disampaikan. Dalam mobil, 2 orang sementara ada di dalam. Lo kepalanya no. Taman. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh bagian mobil mewah di ruas tol Jagorawi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dengan 1 unit mobil damkar langsung bergegas memadamkan mobil yang tengah dilalap api.
Peristiwa ini diduga kuat akibat pengemudi mobil mewah tak fokus mengendarai kendaraannya hingga menabrak truk kontainer di depannya. Sementara kedua jenazah korban yang berada di dalam mobil mewah tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Polri guna dilakukan autopsi. Kasus kecelakaan ini kini tengah ditangani petugas Laka Lantas Polda Metro Jaya serta mengamankan 2 kendaraan yang terlibat. Pemirsa, pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kubur Raya dan Pontianak berdampak pada aktivitas penerbang. Anda kembali bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kubur Raya dan Pontianak berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Supadio. Jarak pandang yang terbatas membuat sejumlah penerbangan harus ditunda. Pihak bandara mencatat sedikitnya 21 penerbangan terdampak akibat kondisi ini. Suasana ruang tunggu Bandara Supadio Pontianak terlihat dipenuhi sejumlah penumpang pada Jumat pagi. Mereka terpaksa menunggu setelah penerbangan mengalami penundaan. Pihak maskapai memberikan informasi bahwa pesawat belum dapat mendarat maupun lepas landas akibat jarak pandang yang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Kondisi ini dipicu kabut asap kebakaran lahan yang menyelimuti kawasan sekitar bandara. Jarak pandang yang terpantau hanya sekitar 400 meter, sehingga dinilai belum aman bagi operasional pesawat. Sejumlah rute terdampak, diantaranya penerbangan dari Jakarta, Surabaya, dan Ketapang. Penundaan dilakukan sejak sekitar pukul 6 pagi dan akan berlangsung hingga kondisi jarak pandang dinyatakan aman. Meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah membuat seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD turun tangan. Armada masing-masing OPD dilengkapi dengan tangki air sebagai kendaraan penyuplai air. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur kini memasuki kondisi yang semakin mengkhawatirkan. Titik kebakaran terus bermunculan termasuk di sekitaran kota Sampit. Kondisi ini membuat petugas pemadam mulai menghadapi kesulitan di lapangan, terutama minimnya pasokan air untuk pemadaman. Menghadapi kondisi ini, Bupati Kota Waringin Timur, Hali Kinor, menginstruksikan seluruh kepala OPD untuk melibatkan sumber daya di dinasnya masing-masing. Tidak hanya mengerahkan personel, namun juga membawa kendaraan operasionalnya yang dilengkapi tangki air. Dan pihak pemadam ini hampir kewalahan. Nah, untuk itu maka saya kerahkan lagi semua OPD. Kemarin sudah mengirim personilnya masing-masing satu. Tapi saat ini kita minta supaya semua OPD turun langsung membawa peralatan armadanya masing-masing berupa profil dan mobil. Jadi itu yang membantu menyuplai air. Dan supaya kita upayakan maksimal sehingga mobil pemadam itu hanya penembak saja di tempat. Biar nanti dari beberapa OPD ini yang menyuplai airnya. Pemerintah daerah menargetkan upaya penanganan dapat semaksimal mungkin dilakukan, khususnya untuk mengendalikan karhutla di wilayah perkotaan. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Di tengah kepungan asap yang tak kunjung sirna, jumlah penderita infeksi saluran pernafasan terus meningkat. Pemerintah kota bergerak cepat menyediakan oksigen gratis di setiap fasilitas kesehatan bagi warga yang terdampak kabut asap. Kepungan kabut asap semakin pekat. Ribuan warga berobat dengan keluhan infeksi saluran pernafasan. Di tengah kepulan asap, Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mengerahkan layanan oksigenasi gratis.
Mulai dari puskesmas, kelurahan, hingga rumah sakit rujukan, gas oksigen disiagakan. Kita di Puskesmas telah menyiapkan ada beberapa tabung, salah satunya tabung oksigen dan tabung oksigen kecil. Kemudian kami juga menyiapkan tabung oksigen yang sedang. Jadi antisipasi kita dalam rangka memang kami di setiap Puskesmas telah siap. Warga yang mendatangi puskesmas dengan keluhan sakit tenggorokan, sesak hingga demam tinggi akibat paparan asap pekat mendapatkan perawatan optimal. Anak ulun, tapi kalau ulunnya paling yang kayak sesak, nggak enak tuh, kayak ngap kayak itu. Kalau anak apa Bu yang dirasakan Bu? Batuk. Batuk Bu. Ini pilek sama pilek. Jadi terpaksa ke puskesmas ini Bu ya? Iya. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala ISPA untuk mencegah dampak yang lebih serius. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Dede Septajaya, TV One, mengabarkan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya berdampak langsung pada kesehatan warga. Ribuan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terus bertambah. Dinas Kesehatan menyiagakan layanan oksigen gratis di seluruh fasilitas kesehatan. Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti hampir seluruh wilayah Kota Palangkaraya. Kualitas udara terus memburuk. Level udara di Kota Palangkaraya mencapai kategori maksimal berbahaya pada jam tertentu dan paling didominasi kategori level udara sangat tidak sehat sepanjang hari. Kondisi ini berdampak langsung pada kesehatan warga dengan meningkatnya jumlah penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Warga mendatangi puskesmas dengan keluhan sakit tenggorokan, sesak hingga demam tinggi akibat paparan asap pekat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, total mencapai 4.056 penderita ISPA yang berobat ke puskesmas dan rumah sakit di Kota Palangkaraya. Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya kini menyiagakan layanan oksigenisasi gratis di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari rumah sakit hingga puskesmas bagi warga yang mengalami gangguan pernafasan akibat ISPA. Anak ulun, tapi kalau ulunnya paling yang kayak sesak, nggak enak tuh, kayak ngap kayak itu. Kalau kemarau panjang, asap muncul, biasanya akan terjadi peningkatan kasus ISPA. Menyiapkan sumber daya manusia, kemudian sarana prasarana serta obat-obat telah kami antisipasi. Kemudian kami juga menyiapkan oksigen, kemudian kami juga menyiapkan sarana pendukung ruang oksigen di 11 puskesmas. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala ISPA untuk mencegah dampak yang lebih serius. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Dede Septajaya, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru mengenai kebakaran lahan di Kalimantan Tengah, kita terhubung dengan reporter TV One Dede Septa di Palangkaraya. Selamat malam Dede, bagaimana sejauh ini proses pemadaman yang sudah dilakukan di sana dan apakah upaya pemadaman tersebut cukup efektif untuk memadamkan api atau seperti apa? Ya, untuk proses pemadaman yang dilakukan di sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya sejak pagi hingga malam ini masih terus dilakukan. Antara titik-titik api ini masih belum bisa maksimal dipadamkan karena keterbatasan yang memang sejak lama sudah dialami oleh petugas di beberapa kawasan, seperti ketersediaan air yang khususnya memang menjadi kendala yang cukup serius karena beberapa bulan, ini 3 bulan terakhir, sudah kurang lebih 3 bulan terakhir ini sudah tidak ada turun hujan di Kota Palangkaraya. Nah, karena itu sumber air di sekitar lokasi cukup sulit didapati sehingga petugas harus mengandalkan truk-truk tangki untuk menyuplai air dan juga mengandalkan air dari sumur bor sekitar dari rumah-rumah warga. Namun sebagian sumur bor yang biasanya dilakukan ataupun dimanfaatkan oleh petugas kini sudah mulai mengering di beberapa titik dan tidak bisa digunakan secara optimal. Hal ini berdampak terhadap kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap yang cukup pekat di Kota Palangkaraya.
kabut asap pekat ini juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, khususnya banyak yang mengeluhkan gejala ISPA maupun meningkatnya lonjakan kasus ISPA di Kota Palangkaraya. Seperti di Puskesmas Menteng, dapat kita pantau tadi pagi hingga sore, dapat dilihat bahwa terdapat lonjakan pengunjung penderita ISPA di kawasan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Menteng, bahwa banyak yang mengeluh sakit tenggorokan, perih mata, hingga sesak saat bernapas karena kabut asap ini cukup pekat dirasakan oleh masyarakat dari pagi hingga malam hari dengan kualitas udara yang terus menurun dari tidak sehat, sangat tidak sehat hingga berbahaya sejak pagi hingga siang beberapa kali terjadi. Begitu. Baik, terima kasih Dede Septa Jaya mengabarkan langsung dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman Unsut. Kami hadirkan informasi. KPK masih memeriksa keterangan Rektor Universitas Jenderal Sudirman beserta 2 wakil rektor dan sejumlah pihak lainnya. Untuk memperbaharui informasinya, kita simak laporan langsung Rindi Salsabila dari Gedung Merah Putih di Jakarta Selatan. Rindi, silakan laporan Anda. Oke, selamat malam Prita Zega dan juga pemirsa. Hingga kini pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah masih berlangsung. Adapun untuk KPK dijadwalkan untuk gelar perkara pada siang ini dan hingga kini dari KPK masih belum menggelar konferensi pers untuk menjelaskan lebih lanjut terkait duduk perkara dari kasus dugaan korupsi di Universitas Jenderal Sudirman. Adapun sebagai latar belakang, Zega dan juga pemirsa, bahwa pada 20 Agustus 2026 kemarin atau pada hari Kamis, KPK menggelar atau melaksanakan operasi penyelidikan tertutup di 2 lokasi, yakni di Purwokerto dan di Jakarta. Adapun dari hasil operasi penyelidikan tertutup itu, KPK mengamankan 14 orang yang terbagi atas 12 orang diamankan di Purwokerto dan untuk 2 orang diamankan di Jakarta. Untuk 2 orang yang diamankan di Jakarta ini langsung menjalani pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu untuk 12 orang yang diamankan di Purwokerto menjalani pemeriksaan awal di Polresta Banyumas sebelum akhirnya 7 dari 12 orang itu dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Dan dapat kami sampaikan bahwa untuk hari ini ada 9 orang yang menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK dan saat ini masih berlangsung, yang mana dari 9 orang itu beberapa diantaranya adalah rektor dari Universitas Jenderal Sudirman atau Unsut atas nama Ahmad Sodik, dan juga dari 2 wakil rektor dan pimpinan universitas lainnya. Dan juga dapat kami sampaikan bahwa untuk kasus dugaan korupsi ini memang disebutnya adanya dugaan dari calon mahasiswa baru yang memberikan uang tambahan lebih untuk bisa masuk ke Universitas Jenderal Sudirman di Fakultas Kedokteran untuk bisa masuk ke jalur tertentu. Dan saat ini pun dari KPK juga masih mendalami apakah adanya keterlibatan dari pihak lain, termasuk dari pihak luar seperti keponakan rektor, dan juga adanya dugaan praktik dugaan korupsi ini di fakultas lain. Dan kami pun sama-sama menunggu apakah dari KPK akan memberikan keterangan resmi kepada kami terkait hal tersebut. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Rindi mengabarkan langsung dari Gedung KPK. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai jeda kami akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Menyikapi situasi demokrasi dan kondisi bangsa terkini, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau PPKMI menyatakan sikap tegas menolak rencana aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Aksi yang rencananya digelar di gedung DPR RI tersebut dinilai justru berpotensi memicu provokasi dan kegaduhan di tengah terjadinya sejumlah musibah yang sedang melanda. Kami mendorong seluruh elemen masyarakat termasuk AMPB dan koalisi ARIP
untuk menyalurkan tuntutan pemberantasan korupsi, termasuk rancangan undang-undang perampasan aset dan penegakan hukum yang berkeadilan melalui forum-forum resmi, audiensi legislatif, dan mekanisme partisipasi publik yang telah tersedia sebagai wujud kedewasaan berdemokrasi. Persatuan bukan berarti keseragaman pendapat, melainkan kesediaan seluruh anak bangsa untuk berjuang bersama demi tujuan yang sama, yakni Indonesia yang bersih, berdaulat, bermartabat, tanpa saling mengancam maupun merusak sesama komponen bangsa. Pemerintah mengusulkan kenaikan biaya haji 2027 10 hingga 15% per jamaah. Kenaikan ini menjadi sorotan di tengah banyaknya persoalan tata kelola haji. Tidak hanya itu, kasus penipuan berkedok Biro Umroh juga masih sering terjadi. Bagaimana pemerintah membenahi penyelenggaraan haji dan umroh? Saksikan lika-liku haji dan umroh di Indonesia dengan narasumber Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak di program One on One sesaat lagi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Mewakili kru yang bertugas, saya Prita Zega pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya dan sampai jumpa.